Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang 3 2023. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adi Indra Gautama. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 di LPTK Universitas Lampung. Dengan nomor peserta 201901055513. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Pasir Sakti mengampu mata pelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya berikut video praktik pembelajaran. Mohon untuk dapat memberikan saran dan masukan agar pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apa kabar kalian semua? Biar semangat, kalau Bapak bilang apa kabar, kalian jawabnya Allahu Akbar ya. 10 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya. Oke, ulangi ya. 10 apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Ahmad Agung ada? Hadir, Pak. Lucia, Hadir. Luna, Hadir. Maya. Hadir, Pak. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita memeriksa kebersihan kelas dulu. Diperiksa lacinya apakah sudah bersih atau belum, pakaiannya sudah rapi atau belum. Ya, silakan periksa. Kalian harus bersyukur karena masih bisa belajar dengan nyaman. Ya, di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan nyaman. Jadi kita harus tetap bersyukur. Anak-anak, setelah kelas kalian bersih dan kondisi pakaian kalian rapi, selanjutnya Bapak akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, bisa kita lihat bersama ya. Yang pertama, peserta didik
Nah, anak-anak, materi kita hari ini tentang dasar-dasar pemetaan, kemudian pemanfaatan peta, dan nanti ada kemampuan untuk melatih membaca. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengukur kemampuan awal kalian tentang peta buta Provinsi Lampung. Ya, jadi kerjakan sebisanya saja, semampunya. Seperti ya. Oke, silakan dibantu dibagikan. Tolong dibantu. Satu orang satu ya. Ini dulu. Ya, anak-anak kerjakan semampunya ya. Di situ ada nomor-nomor. Kalian isi peta buta tersebut dengan nama-nama kabupaten yang ada di Lampung Timur. Semampunya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Oke, waktunya sudah habis anak-anak. Silakan jawabannya dikumpul. Ya, perwakilan kelompoknya silakan dikumpulkan jawaban teman-temannya. Yuk, ke sini. Oke. Ya. Oke, ini mana kelompoknya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mengerjakan soal pretest, sekarang kita simak dulu video singkat tentang pemetaan, ya, tentang pemanfaatan peta. Jadi simak-simak baik-baik karena ini nanti terkait dengan materi yang akan kita. Pemetaan, sebagai teknologi yang mampu menyajikan data geografis secara visual, telah membuka pintu untuk pemahaman mendalam tentang lingkungan sekitar kita. Melalui pemetaan, kita dapat menggali berbagai manfaat yang tidak hanya memperkaya pengetahuan kita, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan wilayah yang lebih baik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi beberapa manfaat penting yang dapat dihasilkan dari kegiatan pemetaan. Penentuan kebijakan pembangunan, pemetaan memberikan pemangku kebijakan dan perencanaan urban alat yang kuat untuk menentukan arah pembangunan wilayah. Data spasial yang akurat membantu dalam identifikasi potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi suatu daerah, memungkinkan pembuat kebijakan untuk merancang solusi yang lebih efektif. Selain itu bisa juga untuk manajemen bencana. Dalam konteks mitigasi bencana, pemetaan memainkan peran krusial dalam mengidentifikasi daerah rawan bencana, perencanaan rute evakuasi, dan menentukan lokasi fasilitas darurat. Pemetaan real-time juga dapat digunakan untuk memantau perkembangan bencana alam dan memberikan respons yang lebih cepat. Selanjutnya, pemetaan bisa juga digunakan untuk pengembangan infrastruktur. Pemetaan menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang topografi dan kebutuhan lokal, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat diarahkan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Dan tidak kalah penting, pemetaan bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis lokasi. Pemetaan membuka peluang untuk pengembangan pariwisata berbasis lokasi. Dengan memvisualisasikan daya tarik wisata, infrastruktur pendukung, dan potensi pengembangan pariwisata, destinasi wisata dapat meningkatkan daya tarik mereka dan merencanakan pengembangan yang berkelanjutan. Itulah beberapa manfaat pemetaan. Selanjutnya silahkan kerjakan LKPD dan temukan manfaat-manfaat lainnya. Nah, setelah tadi kalian menyimak video singkat tentang pemanfaatan peta, sekarang Bapak akan memberikan salah satu contoh peta dan bagaimana cara membaca petanya. Gitu ya. Nah, di sini ada gambar peta tentang C
seisme itu gempa ya, peta tentang gempa bumi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini ada titik-titik merah. Nah, titik-titik merah ini adalah titik-titik pusat gempa yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat peta di sini, Pulau Sumatera pernah gempa, Pulau Jawa pernah gempa, begitu juga seterusnya sampai Pulau Bali dan Lombok dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di peta ini, ada satu pulau yang nggak pernah kena gempa bumi. Nah, kalian bisa menunjukkan? Ya, Kalimantan ya, karena tidak ada titik merah. Nah, jadi pulau yang nggak pernah ada gempanya ya Pulau Kalimantan ini yang ada di Indonesia. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengeksplorasi lebih banyak bagaimana membaca informasi yang ada peta dan bagaimana membaca komponen-komponen yang ada pada peta. Nah, setelah tadi Bapak sedikit menunjukkan cara membaca peta, sekarang apakah kalian sudah bisa membaca peta? Belum terlalu ya? Nah, kalau belum bisa, kita sekarang coba eksplorasi lebih jauh. Tuh ya. Nah, tadi kalian bilang kan belum terlalu bisa membaca peta ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membaca peta, karena salah satu keterampilan yang penting di dalam pelajaran geografi adalah membaca peta, membaca data atau membaca informasi yang ada di dalam peta. Gitu ya. Oke, baik. Biar lebih cepat pembelajaran kita, sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD satu kelompok satu. Silahkan dibaca instruksinya yang ada di sini, dicari informasinya, kemudian kalian simpulkan, kalian temukan peta-petanya, informasi yang ada di peta. Itu ya. Satu kelompok satu. Silakan. Ya, kalian bisa scan barcode ini atau klik linknya untuk bisa mendapatkan peta-peta yang mau kalian analisis. Silakan di barcode, di scan. Nah, tentukan petanya dulu ya. Kalian pilih petanya, kemudian dicari informasi yang ada di peta itu apa aja, komponen-komponennya apa aja. Coba lihat ini. Kalian ngerti nomor berapa? 4. Kan disuruh menganalisis. Nah, peta kalian kan ini nih. Ya, petanya kan ini ya. Nah, jadi di sini disuruh menganalisis informasi apa aja yang ada di peta ini. Tuh, peta tentang apa? Di sini kalian baca judulnya, kan harus baca judul kan. Nah, peta apa sih ini sebenarnya? Kalian tuangkan di sini. Kemudian peta ini menggambarkan potensi bencana berlaku. Ya. Jadi kalau bisa tambahin. Jadi ini kan tentang potensi banjir. Nah, jadi diisi di situ potensi banjir yang ada di kabupaten mana aja yang potensinya besar dan rendah. Tulis di sini kabupaten ini potensinya besar. Terdapat apa aja lampu itu, Pak? Nanti biar presentasinya lampu timur, penggunaan bahasa yang banyak, yang hijau sama biru. Kenapa? Di situ jelasin komponen yang tidak ada. Tadi bahasa umumnya komponen yang tidak ada.
Setelah dicermati kembali nanti kita akan presentasikan ya. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan hasil analisisnya dan hasil temuannya. Oke, untuk yang pertama maju kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan maju. Buat kelompok yang lain silakan diperhatikan ya. Ini presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 memulai presentasinya. Kita mengetahui seberapa rendah tingginya curah hujan di Lampung. Jadi ini bermanfaat banget ya bagi kita, apalagi kan kita remaja-remaja nih yang masih SMA. Kita biasanya bisa lihat tempat-tempat yang rawan hujan gitu kalau mau main-main, jadi bisa waspada, bisa bawa jas hujan. Terus kita juga bisa tahu lah daerah-daerah yang kita tempati sendiri. Sekian dari kelompok kami. Sudah? Sudah Pak. Baik, Bapak rasa ini presentasi dari kelompok 1 cukup bagus ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 memaparkan hasil analisisnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta yang sudah kami diskusikan, yaitu peta bahasa. Dari soal pertama yaitu tuliskan komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Di sini
selanjutnya kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami ingin mempresentasikan hasil peta yang telah kami diskusikan, yaitu peta tentang persebaran curah banjir. Yang pertama yaitu tuliskan komponen apa saja yang ada di peta. Di peta ini ada judul peta, skala peta, petunjuk arah atau orientasi, ada legenda, ada sumber dan tahap pembuatan peta, dan garis astronomis. Yang tidak ada komponen yang tidak ada di peta ini adalah inset dan ada juga analisis informasi data peta tersebut dan narasikan kepada masyarakat. Peta ini menggambarkan tentang potensi banjir di daerah Lampung. Daerah yang memiliki potensi banjir yang sangat tinggi ada di bagian kabupaten pesisir barat dan daerah yang memiliki potensi banjir paling rendah berada di Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan lain-lain. Yang terakhir, manfaat dari analisis peta. Melalui peta kita dapat mempelajari pola-pola sebaran struktur peruangan, hubungan peruangan, kewilayahan, kehidupan, dan bahkan peradaban manusia serta interaksi antar satu gejala dengan yang lain pada muka bumi. Berikut ini adalah presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Setelah kalian tadi selesai memaparkan hasil presentasinya, selanjutnya Bapak akan mengadakan post test ya, penilaian setelah dilakukannya pembelajaran. Nah, jadi silakan diisi lagi. Ya, silakan diisi lagi.
sistem informasi geografis. Ya, jadi belajar di rumah minggu depan akan kita bahas. Oke anak-anak, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga pembelajaran Duduk siap. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai.